Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas terkait implementing strategy pada Research and Development and Human Resource Issues. Sebelumnya, perkenalkan, saya Pangestuti Rahayu dan kedua teman saya, Estian Rahayati dan juga Mia Widianingsih. Kami berasal dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Respati Yogyakarta. Nah, pada pemaparan kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama, profil singkat dari PT Unilever. Yang kedua, definisi R&D dan Human Resources. Yang ketiga, implementasi strategi yang dilakukan oleh PT Unilever yang berkaitan dengan mengelola produk dan juga sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir akan ditutup oleh penutup yang akan dibacakan kesimpulannya. Perusahaan yang kami ambil untuk dianalisa mengenai implementasi strategi adalah PT Unilever. PT Unilever merupakan salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang manufaktur, di mana menghasilkan produk berupa makanan, minuman, pembersih, hingga perawatan tubuh. Perusahaan ini berdiri sejak 5 Desember 1933 yang memiliki dua kantor pusat, yaitu di Rotterdam, Belanda, dan juga London, Inggris. Nah, teman-teman tentunya udah nggak asing lagi ya sama produknya PT Unilever. Produknya PT Unilever ini banyak sekali ragamnya, banyak sekali macamnya, dan setiap macam produknya ini memiliki beraneka ragam lagi varian, mulai dari varian ukuran, varian rasa, varian manfaat, dan sebagainya. Banyak sekali ya teman-teman. Nah, contohnya aja di kamar mandi teman-teman itu pasti ada produknya Unilever. Contohnya Pepsodent. Kemudian kalau teman-teman pakai sabunnya sabun Lifebuoy. Kemudian ada sampo Lifebuoy, sampo Sunsilk, sampo Dove, kemudian ada Vaseline. Nah, kemudian ada pembersih juga, ada sabun cuci baju, ada Superpel, ada pembersih lantai, dan sebagainya. Untuk produk makanan juga banyak sekali ya teman-teman. Di gambar juga ada Sariwangi, kemudian ada es krim Walls, dan sebagainya. Ternyata PT Unilever ini terdampak pada saat awal pandemi COVID-19, di mana menurunnya penjualan di produk Unilever. Ada beberapa produk Unilever itu yang mengalami penurunan penjualan. Contohnya ada pada food and refreshment. Karena kan pada waktu itu lagi gencar-gencarnya PSBB. Teman tahu ya PSBB itu apa? PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Nah, di mana banyak sekali restoran, hotel, maupun kafe itu tutup seperti itu. Nah, jadi dengan adanya tutupnya hotel maupun kafe maupun restoran tersebut membuat menurunnya ini produk yang dijual oleh PT Unilever seperti itu. Tetapi di balik beberapa produk Unilever yang mengalami penurunan, beberapa produk Unilever juga mengalami peningkatan yang drastis. Contohnya adalah produk kebersihan dan juga bumbu masakan. Nah, jadi pada pandemi COVID-19 itu banyak sekali masyarakat yang gencar-gencarnya membersihkan diri dan juga lingkungan agar tidak terpapar virus COVID-19 seperti itu. Kemudian saat pandemi juga PT Unilever ini bagaimana mengelola sumber daya manusianya yang berdampak pada COVID-19. Jadi kan akibat dari penurunan itu, bagaimana si PT Unilever ini mengelola sumber dayanya? Apakah sumber daya manusianya itu diberhentikan kah? Ataupun seperti apa? Seperti itu. Bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh PT Unilever untuk mengembangkan dan tetap menetapkan karyawan seperti itu. Jadi nantinya akan dijelaskan bagaimana PT Unilever ini mengimplementasikan strategi yang berkaitan dengan produk maupun dengan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.
Tapi sebelumnya teman-teman izinkan saya untuk menjelaskan apa itu R&D dan juga Human Resources. Jadi R&D itu merupakan kepanjangan dari Research and Development atau dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu penelitian dan pengembangan atau sering disingkat Litbang. Nah, R&D ini bertujuan untuk bagaimana si perusahaan itu mengembangkan suatu produk barunya ataupun menyempurnakan produk yang telah ada dengan teknologi dan perkembangan saat ini. Kemudian untuk Human and Resource itu berkaitan dengan bagaimana si perusahaan ini mengelola sumber daya manusianya yang efektif dan efisien. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Research and Development atau R&D di PT Unilever. Jadi bagian R&D ini bertanggung jawab untuk segala aktivitas riset dan pengembangan di perusahaan. Bagian R&D juga bertanggung jawab untuk memastikan kualitas performansi dalam perusahaan sesuai yang telah ditetapkan atau standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Bagian R&D biasanya juga bertanggung jawab nih untuk mengelola sejumlah dana tertentu yang telah dianggarkan oleh perusahaan untuk riset dan pengembangan PT Unilever untuk kedepannya. Yang selanjutnya ini ada beberapa peran research and development dari PT Unilever. Ada 3 nih. Yang pertama strategi ilmiah, yang kedua penemuan dan pengembangan produk, dan yang ketiga kemampuan mendukung dan melindungi inovasi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu strategi ilmiah. Jadi pada strategi ilmiah ini PT Unilever memperhatikan sekali tentang teknologi baru yang berkembang pada saat ini sehingga PT Unilever tetap berada dan berhubungan baik dalam perkembangan dalam globalisasi ini sehingga terus bisa mengembangkan inovasi-inovasi yang baru terutama di bidang biologi dan fisika. Untuk pembahasan yang kedua yaitu penemuan dan perkembangan produk. PT Unilever ini mengatur 4 kategori utama nih. Yang pertama personal care, yang kedua foods, yang ketiga refreshment, dan yang keempat home care. Jadi di dalam organisasi R&D bekerja sama di masing-masing kategori ini untuk memberikan inovasi melalui 3 proses. Yang pertama discover, yang kedua design, yang ketiga deploy. Jadi masing-masing ketiga inovasi ini memiliki peran masing-masing. Yang pertama discover. Jadi discover ini apa yang diinginkan oleh konsumen dan apa yang ingin dikembangkan oleh PT Unilever ini bisa dikaji dan bisa menciptakan jalan untuk menanamkan teknologi baru sehingga dapat terus berinovasi. Untuk yang ketiga desain. Desain ini terus mengubah ide yang bagus sehingga semua desain yang PT Unilever punya terus berkembang dan menjadi baik, menarik sehingga konsumen akan tertarik untuk membeli produk-produk dari Unilever. Untuk yang ketiga, deploy. Deploy ini perusahaan membutuhkan inovasi untuk mencapai kesuksesan yang pantas untuk mereka dapatkan untuk kedepannya atau di pasaran. Jadi, perusahaan terus bekerja sama dengan tim pemasaran dan penjualan lokal untuk bisa meluncurkan produk baru yang tepat waktu dan dampak yang maksimal. Untuk yang ketiga yaitu kemampuan mendukung dan melindungi inovasi. PT Unilever menghargai inovasi terobosan tim. Jadi tim terus berinovasi dan ingin inovasi tersebut menjadi menarik dengan kemampuan mendukung dan melindungi pekerjaan mereka melalui 4 kemampuan tim. Yang pertama ada Safety and Environmental Assurance Center atau SEAC. Yang kedua ada urusan regulasi, yang ketiga ada pengemasan, dan yang keempat ada nutrisi. Jadi yang pertama SEAC ini menggunakan keahlian dan kemitraan untuk memastikan produk dan proses keseluruhan Unilever memenuhi standar. Untuk yang kedua urusan regulasi. Jadi dengan urusan regulasi ini PT Unilever memantau dan berpartisipasi dalam pengembangan produk dan mengimplementasikan peraturan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan PT Unilever ini terpenuhi. Untuk yang ketiga pengemasan. Pengemasan ini PT Unilever terus merancang dan memperbaiki dengan cara membuat kemasan menjadi lebih menarik, efektif,
aman dan berkelanjutan. Yang terakhir, nutrisi. Dan nutrisi ini PT Unilever terus memberikan bukti klaim bahwa produk yang mereka jual ini memiliki gizi yang tinggi dan mempromosikan pola makan dan gaya hidup yang sehat. Selanjutnya akan dibahas atau dilanjutkan oleh teman saya Hesti. Lalu, apa saja sih strategi PT Unilever yang digunakan untuk mengatur sumber daya manusianya? Nah, ini ada 5 strategi yang digunakan oleh PT Unilever untuk mengatur sumber daya manusianya. Yang pertama, membagi divisi berdasarkan fungsinya. Jadi, PT Unilever ini membagi divisi berdasarkan fungsinya menjadi 3 divisi. Yang pertama, HR Business Partner yang berfungsi sebagai supply chain, pengembangan konsumen dan juga bagian keuangan. Yang kedua, HR Expertise Role itu berfungsi menangani hal-hal yang berkaitan dengan e-learning seperti pengajaran atau training secara online. Yang ketiga, Service Delivery Center yang berkaitan dengan bagian administrasi dan transaksi, baik transaksi dengan pihak internal perusahaan atau pihak eksternal dari perusahaan itu. Yang kedua, ada retensi SDM sesuai dengan keahliannya. Jadi, PT Unilever ini menempatkan sumber daya manusianya sesuai dengan keahliannya, dengan harapan sumber daya manusianya itu dapat mengembangkan potensinya dan dapat menciptakan inovasi-inovasi produk yang lebih bagus. Misalnya, dia yang ahli di bidang pemasaran, maka ditempatkan di bagian pemasaran. Dia yang ahli di bidang keuangan, maka ditempatkan di bagian keuangan. Yang ketiga, melakukan manajemen tren fresh graduate. Jadi, PT Unilever ini mempunyai manajemen tren untuk calon-calon karyawan yang masih fresh graduate atau baru saja lulus dari pendidikannya. Mengapa demikian? Karena dinilai dengan fresh graduate itu sumber daya manusia yang dihasilkan akan lebih efektif dan tentunya akan lebih efisien. Calon karyawan yang di training ini nantinya apabila ada karyawan yang sudah mau pensiun atau mengundurkan diri dari perusahaan, itu dapat digunakan untuk menggantikan posisi tersebut. Yang keempat, itu mengambil sumber daya manusia di pasar seperlunya. Jadi, semisal dari manajemen tren yang sudah disediakan itu tidak ada skill yang dibutuhkan, misalnya membutuhkan skill di bidang pemasaran, tetapi ternyata di manajemen training itu tidak ada yang mempunyai skill di bidang pemasaran, maka PT Unilever ini mengambil sumber daya manusianya di pasar seperlunya dengan misalnya membuka lowongan kerja baru seperti halnya perusahaan lain. Yang kelima itu menghargai kebutuhan karyawan. Jadi PT Unilever ini sangat menghargai kebutuhan karyawan, menyesuaikan jam kerja karyawan sefleksibel mungkin, tetapi tetap memperhatikan standar operasional prosedur yang ada di perusahaan tersebut. Lalu, kesimpulan apa yang dapat kita ambil setelah kita mengetahui strategi-strategi yang dilakukan oleh PT Unilever? PT Unilever ini telah menerapkan beberapa strategi yang efektif baik pada penelitian dan pengembangan atau R&D sekaligus sumber daya manusia yang dimiliki dengan harapan dengan menerapkan strategi ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, sehingga perusahaan tetap terus berkembang dan bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini dan masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menambah wawasan kita, pengetahuan kita mengenai strategi apa saja yang digunakan PT Unilever dalam mengatur sumber daya manusianya ataupun strategi mengenai R&D yang dilakukan oleh PT Unilever. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.